Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Ananda Piliana dengan NIM 2362039 kelas akuntansi A1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban EAS saya pada mata kuliah matematika ekonomi. Jadi pada soal pertama, suatu perusahaan mempunyai fungsi produksi Q sama dengan 84L ditambah 18L kuadrat min L kubik, dengan Q adalah kuantitas dan L adalah jumlah pekerja. Jadi di sini diketahui fungsi Q sama dengan 84L ditambah 18L kuadrat min L kubik, dengan Q sama dengan kuantitas dan L sama dengan jumlah pekerja. Ditanya, carilah fungsi produksi rata-rata dan tenaga kerja AP dan fungsi produksi marginal dengan dari tenaga kerja MP L. Setelah itu buatlah dalam sebuah tabel yang berisikan kolom L, Q atau TP, MP, dan AP. Buat tabel dengan L mulai dari 0 sampai 10. Yang B, gambarlah kurva produksi total, kurva produksi marginal, dan kurva produksi rata-rata berdasarkan tabel poin A. Yang C, berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan agar produksi total maksimum. Yang D, berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan agar produksi rata-rata maksimum. Jadi ditanya A, APL, MPL, dan tabel. Yang B, kurva produksi total, kurva produksi marginal, kurva produksi rata-rata. Yang C, L maksimum terhadap MP, dan yang D, L maksimum terhadap AP. Jawaban saya yang A, dari fungsi Q sama dengan 84L ditambah 18L kuadrat min L kubik, terdapat rumus APL sama dengan Q per L sama dengan 84L ditambah 18L kuadrat min L kubik per L. Jadi L-nya dicoret, hilang, L kuadrat dicoret menjadi L kubik dicoret atau dibagi menjadi L kuadrat. Dapatkan hasil MPL sama dengan 84 plus 18L min L kuadrat. Setelah itu mencari MPL sama dengan dari rumus delta Q per delta L sama dengan 84L sama ditambah 18L kuadrat min L kubik. Jadi MPL sama dengan 84L plus 36L min 3L kuadrat. Dihasilkan tabel seperti yang saya buat, dimana jika jumlah tenaga kerja 0, produk totalnya 0, produk marginalnya tidak ada, produk rata tidak ada. Jumlah tenaga kerja 1, produk totalnya 101, produk marginalnya 101, produk rata 201. Jumlah tenaga kerja 2, produk totalnya 232, produk marginalnya 131, produk rata 116. Produk tenaga kerja 3, produk totalnya 387, produk marginalnya 115, 155, produk ratanya 129. Pada jumlah tenaga kerja 4, produk totalnya 560, produk marginalnya 103, produk ratanya 140. Pada jumlah tenaga kerja 5, produk totalnya 745, produk marginalnya 145, produk ratanya 149. Jumlah tenaga kerja 6, produk totalnya 936, produk marginalnya 191, produk ratanya 156. Pada jumlah tenaga kerja 7, produk totalnya 1127, produk marginalnya 191, jumlah produk ratanya 101. Jumlah tenaga kerja 8, produk totalnya 1312, produk marginalnya 185, produk ratanya 104. Pada jumlah tenaga kerja 9, produk totalnya 1485, produk marginalnya 173, produk ratanya 105. Pada jumlah tenaga kerja 10, produk totalnya 1640, produk marginalnya 155, produk ratanya 104. Saya hasilkan untuk jawaban B, gambar kurva seperti ini, dimana TP dari bawah ke atas atau dari 0 sampai 1640, dan MP dari 0 sampai 155. 0 sampai 155 cenderung datar. Dan AP dari 0 sampai 164. Dari 0 sampai 164 juga cenderung datar. Dari bawah ke datar. Seperti halnya MP. Setelah itu jawaban C yaitu L maksimum atau jumlah tenaga kerja maksimum terhadap MP atau produk marginal adalah 6 dan 7 orang berdasarkan tabel yang saya buat, dimana produk marginalnya itu maksimumnya di 191 pada tenaga kerja 6 dan 7 sama. Jadi jumlah tenaga kerja yang digunakan agar produksi total maksimum atau MP adalah 6 dan 7 orang. Yang D yaitu L maksimum terhadap AP adalah 9 orang berdasarkan tabel. Juga dari perhitungan MPL sama dengan 84 plus 18L min L kuadrat, dimana A sama dengan min 1, B sama dengan 18, dan C sama dengan 84. Terdapat rumus L maksimum sama dengan min B per 2A sama dengan min 18 per 2 kali min 1 sama dengan min 18 per min 2 sama dengan 9 orang. Jadi jumlah tenaga kerja yang digunakan agar produksi rata-rata maksimum atau AP adalah 9 orang. Lanjut soal nomor 2 yaitu
Sebuah perusahaan mempunyai fungsi produksi jangka pendek atau Q sama dengan 63L plus 6L kuadrat min L kubik dengan Q jumlah output per bulan dan L jumlah pekerja. Jadi diketahui fungsi Q sama dengan 63L ditambah 6L kuadrat min L kubik dengan Q sama dengan output dan L jumlah pekerja. Ditanya, A. Gambarlah ketiga tahap produksi dari perusahaan tersebut. Yang B. Pada tahap produksi 1 berapa jumlah pekerja yang digunakan, produksi 2 dan 3 berapa jumlah digunakan. Yang C. Berapa jumlah pekerja yang harus digunakan agar mencapai output maksimum. Dan yang D. Berapa jumlah output maksimumnya. Jadi yang ditanyakan yang A yaitu gambar, yang B L maksimum pada tahap 1, 2, dan 3, dan C L maksimum terhadap I, dan yang D L maksimum atau output maksimum. Jawaban yaitu ada gambar seperti ini, tabel dan kurva. Akan saya share sini ya, agar tidak lama-lama. Jadi saya akan menjelaskan kurvanya dari belakang ke langsung saja menuju yang B. L maksimum pada tahap 1, 2, dan 3. L maksimum pada tahap 1 yaitu 3.465 orang. Dihasilkan dari jumlah tahap 1. Dari tenaga kerja 1 sampai tenaga kerja yang ke-10. L maksimum pada tahap 2 yaitu 2.310 orang. Berdasarkan tabel tahap 2 di mana saat jumlah tenaga kerja 1 sampai jumlah tenaga kerja 10. Dan L maksimum pada tahap 3 yaitu 3.025 orang dari jumlah tahap 3 dari tenaga kerja 1 sampai tenaga kerja yang ke-10. Yang C L maksimum terhadap Q yaitu 7 orang berdasarkan tabel. L maksimum terhadap Q yaitu 7 orang. Dimana produk total atau output maksimumnya yaitu 392 pada jumlah tenaga kerja 7. Jadi jumlah tenaga kerja yang digunakan agar mencapai output maksimum atau MP adalah 7 orang. Dan yang D diketahui L sama dengan 7, Q sama dengan atau fungsi Q sama dengan 63L ditambah 6L kuadrat min L kubik. Jadi kita masukkan L-nya ke dalam fungsi Q yaitu menjadi Q maksimum sama dengan 63 L diganti 7 ditambah 6L kuadrat, L-nya diganti 7, dan min L kubik, L-nya diganti 7 juga. Jadi 63 dikali 7 ditambah 6 kali 7 kuadrat min 7 kubik sama dengan 441 ditambah 294 dikurangi 343 sama dengan 392. Jadi jumlah output maksimumnya yaitu sebesar 392. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.